Dalam politik Indonesia yang kerap riuh dan emosional, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan. Dalam sebuah pidato saat meresmikan Lotte Chemical, Kamis 6 November 2025, Prabowo menyinggung soal pemimpin yang dikuyo-kuyo, istilah dalam bahasa Jawa yang bermakna dihujat, dicaci, atau dijatuhkan terus-menerus. Ucapan Prabowo bukan sekedar refleksi, tapi juga tamparan bagi budaya politik yang seringkali mudah menghakimi tanpa empati. Kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Boleh dibilang, kalimat itu menggambarkan penghormatan tulus Prabowo kepada Joko Widodo, sosok yang sempat 2 kali menjadi rival politik di periode sebelum dirinya menjadi presiden. Dan kini Prabowo menganggap Jokowi sebagai sahabat untuk membangun negeri. Sebelumnya, dalam polemik Wush, Prabowo juga menunjukkan kualitas kenegaraannya. Dikala banyak yang menyebut utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sebagai beban warisan merepotkan pemerintahan sebelumnya, Prabowo Subianto justru memilih untuk memikulnya. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Baginya, proyek besar seperti Wush bukan sekedar angka utang, tapi simbol keberanian Indonesia melaju lebih cepat. Dengan caranya sendiri yang tak mudah ditebak, Prabowo seperti ingin berkata, pemimpin sejati bukan yang menghitung beban warisan, tapi yang berani memikulnya demi kemajuan bangsanya. Relasi keduanya memang bukan kisah biasa. Dari 2 kutub yang dulu berseberangan, kini mereka berjalan berdampingan. Prabowo tak pernah menutupi rasa hormatnya kepada Jokowi, baik atas kerja kerasnya selama 2 periode memimpin maupun atas kepercayaannya yang besar ketika mengajaknya bergabung ke kabinet. Bahkan, tak cuma terhadap Jokowi, kepada siapapun, terlebih para pendahulunya, Prabowo selalu meletakkan rasa hormat di atas segala-galanya. Tak ada dalam kamus hidupnya untuk memutus hubungan, terlebih memangkas tali silaturahmi, lantaran perbedaan visi politik. Prabowo bukanlah bocah labil yang terjebak ke dalam tubuh berlabel negarawan. Saya yang beruntung, Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir. Tapi karena saya takut kualat, aku undang beliau. Ya, dan saya hormati beliau. Jadi saya nggak ada masalah, saya hormati semua pemimpin yang baik. Saya hormati semua pendahulu saya. Terima kasih. Pernyataan tentang pemimpin yang dikuyo-kuyo terasa lebih dari sekedar pembelaan.
Pernyataan itu seperti ajakan untuk berhenti melihat politik sebagai arena saling menjatuhkan. Prabowo tanpa ingin mengembalikan kesadaran publik bahwa kepemimpinan adalah soal pengabdian, bukan persaingan abadi. Ia seolah mengingatkan, di balik setiap keputusan dan kebijakan, selalu ada niat untuk berbuat baik bagi rakyat, meski tak semua hasilnya bisa langsung dirasakan. Disinilah makna sejati dari kata negarawan menemukan tempatnya pada nurani Prabowo. Men of our time.